Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan seluruh peserta yang hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada malam hari ini. Tak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Agus sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah penentuan awal bulan Ramadan. Rangkaian diskusi pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, lalu yang kedua penyampaian materi, yang ketiga adalah tanya jawab, lalu yang keempat adalah penutupan. Baiklah, yang pertama adalah sesi pembukaan. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung sesi pembukaan telah selesai, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada pemateri dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempatnya saya dapat menyampaikan materi tentang penentuan awal bulan Ramadan. Menjelang datangnya bulan Ramadan, sering terjadi perselisihan di antara kaum muslimin di tanah air dalam menentukan awal puasa bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan di antara kaum muslimin dalam memilih metode sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin memilih ru'yatul hilal dan sebagian yang lain memilih metode hisab. Perselisihan ini tentu tidak diinginkan oleh syariat. Justru syariat ingin agar kaum muslimin bersatu, terutama dalam pelaksanaan syiar-syiar Islam seperti puasa Ramadan. Next. Dalam cara penentuan awal bulan puasa Ramadan, yang pertama adalah perhitungan bulan yang dimaksudkan dalam ayat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Dalam surat tersebut dimaksudkan adalah berdasarkan bulan Qamariyah atau kalender Hijriyah yang berjumlah 12 bulan dalam satu tahun. Selanjutnya, awal bulan Qamariyah berpengaruh kepada banyak hukum-hukum dalam syariat Islam. Antara lain seperti puasa Ramadan, zakat, haji, puasa kafarat, masa iddah, dan bulan-bulan haram. Next. Selanjutnya, awal bulan Qamariyah dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal atau ru'yat hilal pada malam ke-30 dari bulan sebelumnya. Dan jika hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Kemudian masuk pada bulan berikutnya. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahului suatu bulan sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Kemudian berpuasalah sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangannya menjadi 30. Next. Hadis tersebut yang sebelumnya menjelaskan penentuan awal seluruh bulan termasuk Ramadan dan Syawal. Terdapat hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan Ramadan dengan menggunakan cara tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena itu apabila hilal Ramadan tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban karena mendung, tertutup awan, debu, atau lainnya, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Next. Penetapan bulan Qamariyah tidak dibenarkan dengan menyandarkan atau mendasarkan pada hisab falaki karena beberapa hal berikut. Yang pertama adalah karena hal ini menyalahi ijma atau kesepakatan para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sama sekali tidak ada hilaf atau perbedaan pendapat, baik dulu maupun sekarang. Hanya ada sebagian generasi terakhir dari kalangan ahli fikih setelah abad ketiga yang menyangkal kalau hilal tertutup mendung, maka boleh bagi ahli hisab untuk mengamalkan metode hisabnya untuk dia amalkan sendiri.
Jika secara hitungan hisabnya sudah menunjukkan bahwa seharusnya hilal sudah terlihat, maka ia berpuasa. Dan jika tidak, maka ia tidak berpuasa. Pendapat yang seperti ini yang dimaksudkan menggunakan metode hisab, walaupun disyaratkan hanya dilakukan ketika mendung dan hanya dipraktikkan puasa, khusus untuk ahli hisab, namun pendapat ini adalah sebuah kekeliruan dan bahkan pendapat yang sebelumnya yang bertentangan dengan pendapat tersebut. Yang kedua adalah karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan Nabi tidak menggunakan hisab. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami adalah umat yang tidak menulis dan tidak berhitung. Bulan adalah seperti ini dan seperti itu, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari." Maksudnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dalam perkara hilal itu tidak perlu dengan tulisan atau hitungan. Sebab cukup dengan ru'yat hilal atau hilal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan. Jadi yang terkadang 29 hari atau terkadang 30 hari, sebagaimana yang telah disebutkan pada poin sebelumnya. Yang ketiga, bisa lagi dalam menetapkan bulan Komariah hanya memberikan kesimpulan atau dugaan semata. Kaidah fikih menyebutkan keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Pada tanggal 29 Sya'ban, kita yakin bahwa kita masih sedang berada di bulan Sya'ban. Dan jika malamnya tidak terlihat hilal, maka masuknya kita ke bulan Ramadan adalah suatu keraguan. Maka keraguan tersebut tidak bisa membatalkan keyakinan bahwa kita masih berada di bulan Sya'ban. Kita tidak bisa yakin masuk ke bulan Ramadan kecuali dengan terlihatnya hilal, atau jika tidak, maka dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Karenanya, Nabi melarang berpuasa pada hari yang diragukan, karena keraguan akan bulan Ramadan tidak bisa mengubah status yakinnya bulan Sya'ban. Next. Waktu puasa adalah urusan seorang imam dan bukanlah jamaah. Maksudnya, waktu puasa merupakan bukanlah urusan masing-masing individu dan tidak boleh berdiri sendiri, namun ini adalah urusan imam atau pemerintah dan al-jamaah. Mengikuti al-jamaah dalam hal penentuan awal dan akhir Ramadan adalah mengikuti keputusan pemerintah muslim yang sah, yang berkumpul bersama para ulama yang diputuskan melalui metode-metode yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, persatuan umat lebih diutamakan daripada pendapat individu atau kelompok dalam perkara ibadah jamaiyah, yaitu ibadah yang sifatnya berjamaah, seperti puasa dan Idul Fitri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari raya Idul Fitri adalah ketika manusia berbuka, dan hari raya Idul Adha adalah ketika manusia menyembelih. Yang selanjutnya, imam atau pemerintah mungkin saja keliru dalam membuat keputusan penetapan waktu puasa atau Idul Fitri. Namun, kewajiban rakyat adalah melaksanakan keputusan tersebut dan memberikan nasihat dengan cara yang baik, sesuai ketentuan-ketentuan syariat. Nabi SAW bersabda, dengarkan dan taatilah, karena kewajiban mereka adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah pemerintah. Dan kewajiban kalian adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada kalian. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Febri atas pemaparan materinya. Karena pemaparan materi sudah selesai, maka kita lanjutkan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan bisa melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan kepada saudari Salma
Silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya. Jika seseorang tinggal di Belanda, kemudian orang-orang berbeda pendapat masalah penetapan awal Ramadan, ada yang berpuasa mengikuti Mesir dan ada yang menunggu pengumuman dari Jazirah Arabia Saudi, lalu bagaimanakah sikap yang benar? Terima kasih. Baik, silahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Salma. Baik, akan saya jawab. Bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri non-Islam, jika di sana ada lembaga syariat atau sebuah lembaga rujukan mereka yang berpedoman pada Ru'yatul Hilal dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan, maka para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah telah berfatwa bahwa lembaga tersebut mengambil posisi pemerintah Islam bagi mereka. Maka mereka wajib mengikuti ketetapan mereka dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Adapun jika di sana tidak terdapat lembaga syariat, maka tidak mengapa bagi mereka mengikuti negara yang mereka percaya atau yang memakai standar Ru'yatul Hilal, bukan yang memakai perhitungan astronomi saja. Mereka boleh mengikutinya dalam menetapkan awal dan akhir puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, berpuasalah kalian karena Ru'yatul Hilalnya dan berbukalah atau mengakhiri Ramadan karena Ru'yatul Hilalnya. Jika awan menutup kalian untuk melihat hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu adalah hadisnya. Sekian untuk jawaban dari soal tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara Febri. Kemudian, apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, silakan saudari Fida mengajukan pertanyaannya. Apa yang menjadi tanggungan kita jika pemerintah salah menentukan awal dan akhir Ramadan? Terdapat ketetapan bahwa kita kurang sehari di bulan Ramadan. Apakah kita harus mengkodok atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik. Jadi, kalau terdapat ketetapan dengan cara syar'i bahwa umat Islam salah dalam menentukan awal atau akhir bulan Ramadan, maka mereka seharusnya bersegera mengganti kesalahan ini dan mengkodok hari yang mereka berbuka di bulan Ramadan. Kekeliruan dalam penetapan hal ini dapat ditentukan dengan beberapa cara syar'i. Di antaranya, yang pertama menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian ada salah seorang yang terpercaya bersaksi bahwa dia telah melihat hilal atau bulan sabit pada malam 30 Sya'ban dan hakim menerima kesaksiannya. Untuk yang kedua, jika saat mereka berpuasa Ramadan pada hari ke-28, kemudian mereka melihat hilal Syawal, jika terdapat ketetapan itu, maka mereka harus mengkodok 1 hari sebagai pengganti hari yang keliru. Adapun jika kekeliruan tidak ditetapkan secara syar'i, akan tetapi karena perhitungan falak atau karena persangkaan sebagian orang, maka hal ini tidak perlu diperhatikan dan tidak dibangun hukum syariah di atasnya. Itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara Febri. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan saudara Taufik mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai misalnya ada seseorang yang melihat hilal Ramadan itu seorang diri. Apakah dia harus berpuasa? Apakah ada dalil yang mengaturnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Taufik. Silakan kepada pemateri menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, siapa yang melihat hilal Ramadan seorang diri atau melihat hilal Syawal seorang diri, lalu dia memberitahu hakim atau penduduk sebuah negeri, namun mereka tidak menerima persaksiannya, apakah dia harus berpuasa seorang diri ataukah dia harus berpuasa bersama masyarakat?
Dalam hal ini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, dia harus beramal berdasarkan ru'yatnya dalam 2 tempat, berpuasa di awal Ramadan dan berlebaran di akhirnya seorang diri. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Akan tetapi, hendaknya dia melakukannya dengan tersembunyi atau dengan sembunyi-sembunyi agar tidak tampak perselisihannya dengan masyarakat dan agar tidak menimbulkan prasangka ketika orang-orang melihatnya berbuka sedangkan mereka berpuasa. Untuk pendapat yang kedua, hendaknya dia beramal berdasarkan rakyatnya di awal bulan, maka dia berpuasa seorang diri. Ataupun di akhir bulan, dia tidak beramal berdasarkan rakyatnya, tapi berbarengan dengan masyarakat. Ini merupakan mazhab jumhur ulama, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Untuk pendapat ketiga, dia tidak boleh mengamalkan ru'yatnya pada 2 tempat itu, maka hendaknya dia berpuasa dan berlebaran bersama masyarakat. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayatnya. Juga dipilih oleh Syafi'i dengan dalil yang banyak. Beliau berkata, pendapat ketiga mengawali dan mengakhiri Ramadan bersama masyarakat. Inilah pendapat terkuat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, berpuasalah kalian pada hari mereka berpuasa, dan berbukalah kalian pada hari mereka berbuka, dan berkurbanlah pada hari mereka berkurban. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata Hasan Gharib, diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah. Cukup mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Febri. Kemudian apakah ada yang bertanya lagi? Karena dirasa tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka saya cukupkan. Sebelum mengakhiri diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada pembaca doa, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara forum ini berjalan dengan lancar. Karena sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita kali ini dapat diberkahi. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilah wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas doa yang sudah dibacakan. Demikianlah diskusi kita pada malam hari ini mengenai pembentukan awal bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kepada seluruh peserta dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator dan rekan memohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.